Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Mustaqim Abdul Haq, bisa dipanggil Ahmad atau Sakif. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Saya berada di kelas S1 TT11A dengan NIM 231101027. Saya memiliki hobi seperti renang, basket, futsal, dan bermain game. Hobi saya di sini untuk mengisi waktu luang saya ketika hari libur agar tidak tertekan lah ya. Saya berasal dari kota Solo dan lahir di kota Bekasi. Saya di kota Solo tinggal bersama kedua orang tua saya dan saudara-saudara di sekitar. Minat saya ke Prodi S1 Tektel ini karena saya ingin mengembangkan diri saya di bidang network guna agar bisa bisa bekerja sebagai network engineering di Telkom ataupun di perusahaan-perusahaan tambang. Nah, jadi di Prodi S1 Tektel ini ada yang namanya mata kuliah komunikasi data. Nah, di sini komunikasi di data diampu oleh Pak Prasetyo. Di mana nanti di komunikasi data akan belajar yang namanya komunikasi antar dua perangkat atau lebih. Seperti OSI layer ataupun TCP/IP layer. Itu merupakan bagian dari materi dari komunikasi data tersebut. Mungkin sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih. Langsung saja kita bahas materi komunikasi data pada semester 2 ini. Oke, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah komunikasi data yang telah dipelajari secara simpel lah ya. Oke, langsung saja. Jadi apa itu komunikasi data? Jadi komunikasi data itu adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih, yang dimana nanti terdapat pengirim dan penerima. Nah, di pengirim ini terdapat yang namanya protokol, dan di sini di penerima juga terdapat yang namanya protokol. Nah, untuk mengirimkan informasi atau pesan atau data itu dibutuhkan media transmisi, yang dimana nanti di sini untuk mengirimkan data bisa melalui wireless atau fiber optik atau sebagainya lah ya. Nah, di sini ada simplex, half duplex, dan full duplex. Nah, simplex ini contohnya seperti radio, yang dimana hanya pengirim saja dan penerimanya tidak bisa membalas atau mengirim pesan atau informasi. Contohnya di radio menyetel musik. Nah, di monitor ini untuk mendengarkan radio tersebut tidak bisa mengirimkan kembali informasi dari monitor ke radio tersebut. Dan di half duplex itu komunikasi dua arah tapi tidak bisa bersamaan, yang dimana misalnya HT, di sini kita mengirim data atau berbicara, tapi kita satu-satu dulu, misalnya si A ngomong dulu, kemudian gantian si B baru ngomong, yaitu full duplex. Full duplex itu komunikasi dua arah yang bisa bersamaan. Nah, di sini ada misalnya si A dan si B. Si A dan si B ini bisa ngomong secara bersamaan. Beda dengan simplex dan half duplex tersebut. Nah, di full duplex ini bisa bersamaan untuk komunikasinya. Lanjut, kita untuk membahas analoginya, misalnya ada Maria dan Ana. Di sini Maria dan Ana sedang berbicara. Misalnya Maria sedang berbicara, kemudian gelombang suara tersebut dikirim melalui udara, kemudian ini media transmisinya lah udara ya. Kemudian diterima Ana, didengar Ana. Dan untuk analoginya seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat analogi. Di sini kita bisa memahami analogi ini untuk mempelajari pada materi layar nanti ya. Jadi di sini Maria berbicara, kemudian ditulis teksnya, kemudian dikirim.
Nah, dikirim melalui email, pos lah, pos, kemudian diterima oleh kantor pos, dikirim kembali ke anak, dikirim, dibaca, kemudian dipahami oleh anak. Nah, bisa bisa dipahami lah ya untuk analoginya ini. Kemudian saya akan lanjut jika sudah paham untuk analogi dari layar-layar tersebut, dari analogi layar untuk layar nanti lah. Kemudian lanjut. Nah, kita di sini masuk ke materi layar OSI dan DCP. Apa sih perbedaan layar OSI dan DCP itu? Di layar OSI ini terdapat 7 layar, yang dimana terdapat di layar pertama physical layar, data link layar, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, sedangkan di TCP IP ini terdapat 4 layar saja, yang dimana network, internet, transport, dan application. Yang dimana application, presentation, dan session ini digabungkan di layar TCP. Saat di layar TCP, presentation, session, dan application layer digabungkan di layar keempat. Dan data link physical digabungkan ke network ini, digabungkan di network interface ini. Nah, di mana walaupun layarnya berbeda kan, tapi fungsinya hampir sama. Yang membedakan ini lebih simpel, di TCP IP model ini lebih simpel untuk layar-layarnya karena lebih sedikit daripada dari OSI. Lanjut, kita akan membahas tentang layar OSI. Nah, di layar OSI ini terdapat dua PC misalnya. Ada yang namanya sender, pengirim, atau receiver, penerima. Nah, di sini untuk skema pengiriman datanya seperti ini. Dari application layer, presentation, session, transport, network, data link, physical. Nah, di physical ini akan dikirim datanya melalui media, yang dimana nanti akan diterima oleh physical layer juga. Kemudian dikirim data link, network, transport, session, presentation, application, sehingga dibaca oleh penerima tersebut. Wah, data atau pesannya atau informasi lah ya. Apa saja sih fungsi-fungsi dari layar-layar tersebut? Hasilnya data. Kemudian di presentation layer ini digunakan untuk mengenkripsi lah ya, untuk mengenkripsi. Kemudian di session layer ini ada yang namanya penghubung untuk ke pintu, di mana pintu tersebut transport. Misalnya di transport ini ada pintu A, pintu B, atau pintu C, yang dimana misalnya TCP, UDP, dan sebagainya lah ya. Dan di network ini ada yang namanya alamat logik. Nah, alamat logik untuk tujuannya lah ya, agar dapat dibedakan. Kemudian di data link ada yang namanya ada yang namanya alamat fisik. Nah, setelah itu di physical layer ini, di sini dia akan mengubah biner menjadi bit atau menjadi data tersebut, yang nanti akan dikirimkan, bisa melalui wireless, bisa melalui fiber optik, dan sebagainya. Lanjut lagi, kita akan membahas tentang protokol OSI. Nah, jadi setiap layar itu ada fungsinya, dan di setiap fungsinya itu terdapat protokolnya. Nah, protokol tersebut berfungsi untuk yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya di aplikasi layar untuk membuat data, di presentation layar untuk mengenkripsi, presentation layar untuk menghubungkan, transport untuk pintu seperti TCP, UDP. Nah, di application layar ini, di contoh skema ini, misalnya ada source dan destination atau PC1 dan PC2. Di PC1 mengirim data atau pesan ke PC2, di mana di sini hanya ada 5 layar karena presentation dan session layar ini tidak wajib. Application layer ini di sini bisa memilih misalnya HTTP, TT apa, atau FTP. Di sini digunakan untuk membuat data. Kemudian di transport layer ini kita memilih pintu TCP atau UDP. Di sini ada dua, TCP atau UDP. Jika menggunakan HTTP atau FTP, kita menggunakan TCP, dan jika menggunakan DNS atau DHCP, kita menggunakan UDP. Nah, dan di network layer ini ada yang namanya penambahan IP. Jadi setiap komputer ada IP-nya masing-masing. Kemudian di data link. Nah, di data link ini ada yang namanya Ethernet. Nah, di Ethernet ini ada yang namanya alamat fisik. Kemudian setelah diberi alamat fisik, diberi alamat logik, maka akan dikirimkan lah ya.
dikirimkan menggunakan pistol wire atau wireless atau fiber sebagai media pengirimnya. Mungkin seperti itulah singkatnya lah, simpelnya. Lanjut, di sini akan menjelaskan apa itu enkapsulasi dan dekapsulasi. Jadi enkapsulasi adalah penambahan header pada data, yang dimana nanti akan ditambahkan header di masing-masing layar, yang dimana akan mulai dari layar transport, network, data link. Kemudian apa sih dekapsulasi itu? Jadi dekapsulasi merupakan kebalikan dari enkapsulasi tersebut. Jadi jika enkapsulasi penambahan header, maka dekapsulasi adalah pembuangan header atau penghapusan header. Nah, dapat dilihat di sini di aplikasi layar tadi kan untuk membuat data ya. Lalu di transport layar ini data tersebut ditambahin header. Nah, header tersebut berisi port number. Nah, nanti akan dibahas di materi selanjutnya tentang transport layar. Nah, transport layar ini ada yang namanya port number. Jadi ditambahin port number yang masing-masing, misalnya HTTP lah ya, dia mempunyai port number yang berbeda dari dari yang lainnya lah. Kemudian di network layer ini ditambahin header lagi. Nah, dari header ini berisi tentang berisi IP address atau alamat IP. Nah, di data line ini ditambahin header lagi yang berisi MAC address. Tidak hanya header ketika di data link, akan tapi ditambahin trailer. Apa sih fungsi dari trailer ini? Jadi dari trailer ini berfungsi untuk ngecek apakah data-data tersebut benar atau tidak, atau rusak atau tidak. Nah, kemudian physical layer. Di physical layer ini dari data-data tersebut kan akan menghasilkan bit. Nah, bit ini akan berubah menjadi sinyal atau data lah. Data yang akan dikirimkan ke ini penerima ini. Jadi diterima nanti akan berubah lagi menjadi bit. Nah, bit ini merupakan data dari yang dikirim tadi, yang merupakan gabungan dari MAC address, IP address, port number. Nah, di sini akan dicek trailer apakah data benar atau tidak, rusak atau tidak. Oke, lanjut. Sebelumnya minta maaf karena aplikasinya tidak premium ya, jadi hanya terbatas lah 10 menit. Maka saya akan melanjutkan dari sini dulu ya. Dekapsulasi. Jadi dekapsulasi di sini fiskal setelah menerima data dari ini, fiskal ini dia berupa bit. Data-data tersebut berupa bit. Kemudian dicek di trailer ini apakah data tersebut rusak atau tidak. Nah, setelah dicek ternyata tidak rusak. Oke, dihapuskan trailernya. Kemudian di MAC address. MAC addressnya benar atau tidak. Nah, setelah dicek ternyata benar. Nah, setelah benar maka dihapuskan. Nah, data ini dipotong. Nah, karena potongan tadi isinya berupa IP address, maka dicek lagi IP addressnya benar atau enggak. Setelah benar, dihapus lagi headernya tersebut. Nah, setelah pada network layer ini dihilangkan IP address, masih ada yang namanya port number di data tersebut. Kemudian dicek lagi port numbernya benar apa enggak. Nah, setelah dicek ternyata port numbernya sudah benar. Nah, setelah itu dihapuslah header ini. Biasakan data ini pada layar aplikasi. Kemudian diterima oleh receiver. Yang dimana tadi sudah dijelaskan untuk skema dari pengiriman data atau informasi atau pesan lah. Lanjut. Jadi di sini informasi alamat dan PDU, protokol data unit. Yang dimana informasi alamat berupa pada layar transport, network, dan data link tadi sudah ya. Jadi tiap header ada yang namanya informasi alamat. Nah, dimana alamat tersebut ada yang namanya nomor port, alamat IP, dan alamat MAC tadi sudah dibahas. Kemudian ada nama-nama data setiap layar. Misalnya tadi kan sudah ditambahin header, jadi namanya packet. Jadi di sini data sebelumnya di layar application kan ada yang namanya pembuatan data lah ya. Kemudian pembuatan data, kemudian di layar transport jadi sudah ditambah header. Nah, data yang sudah ditambah header itu disebut segmen. Kemudian di network lagi. Kemudian di sini kan segmen ini sudah menjadi yang namanya data lah. Sebutannya untuk simpelnya data, tapi di layar transport yang sudah ditambahin header
jadi lain namanya lah, jadi namanya segmen. Kemudian di layar network akan nambahin header lagi. Nah, di sini datanya bernama network dan seterusnya, frame, bit, lanjut. Nah, application layer. Tadi di application layer akan membuat data. Di sini bisa berupa email tadi ya. Untuk penjelasannya mungkin kita skip, bisa dilihat sendiri untuk skema pengiriman emailnya dari client, server, client. Nah, di sini terdapat mail server dan di sini terdapat mail server. Di sini medianya untuk menghubungkan internet. Di sini message ada yang namanya message transfer agent. Ini message transfer agent. Di sini ada message access agent. Jadi di sini dia mentransfer, di sini mentransfer, kemudian di sini menerima. Di sini terdapat SMTP protokol, di sini terdapat SMTP protokol, di sini dapat POP or IMAP protokol. Lanjut. Nah, domain name system atau DNS. Jadi DNS ini terdapat hierarki yang dimana di top level domain sini misalnya .com. Nah, ini merupakan top level domain. Kemudian di second level domain misalnya dailyweb solution.com atau google.com. Nah, ini termasuk ke second level domain. Nah, di subdomain ini bisa mail dailywebsolution.com atau mail.gmail.com gitu lah. Di sini ada skema misalnya akan meminta DNS dari Google misalnya. Jadi skemanya seperti ini untuk skemanya ya. Lanjut. Nah, saya akan membahas tentang transport layer. Tadi sudah dijelaskan ya, di transport layer ini terjadi penambahan header, di mana header tersebut berisi port number atau destination port dibuat oleh komputer pengirim dan destination port berisi nomor port server. Setelah dibuat data di layar aplikasi, presentation, dan session layer, kemudian ditransfer data-data tersebut ditambahin header, dan dimana header tersebut berisi port number. Di sini bisa dilihat port pada transport layer, misalnya HTTP 80, fungsinya web traffic, atau HTTPS portnya 443, fungsinya secure web traffic, dan seterusnya. Lanjut, ini saya akan membahas tentang network layer, yang dimana network layer ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi network layer ini akan ditambahin header, yang dimana tadi kan di transport layer sudah ditambahin header. Nah, tadi kan di PDU sudah dijelaskan lah data di sini namanya apa ya, segmen. Jadi kemudian di network layer ditambah lagi header lah. Nah, header di sini berisi IP atau destination IP. Nah, untuk IP pada layer network bisa dilihat analoginya, misalnya from estetika ini sebagai alamat network dan loop C1 sebagai alamat komputernya. Nah, di sini skemanya. Nah, IP tersebut berbentuk seperti ini, network host. Kemudian ada yang namanya bit di sini, 0101 dan seterusnya. Lanjut lagi, kita akan membahas tentang data link layer. Nah, data link layer tersebut berisi tentang header, berisi penambahan header dan trailer. Di mana data link nanti akan ditambahin header yang berisi MAC address dan trailer untuk mengecek apakah data tersebut rusak atau tidak. Nah, MAC address ditulis dalam bilangan heksadesimal dan dikenal sebagai alamat fisik. Nah, sebelumnya tadi kan di network layer ini alamat logik ya. Nah, di data link ini merupakan alamat fisik yang dimana ditulis sebagai bilangan heksadesimal. Di sini 4E, 1B, N6. Nah, di sini merupakan MAC address. Lanjut lagi biar mempercepat waktu. Physical layer atau yang namanya layer fisik. Nah, di sini layer fisik sebagai media penghubung. Di mana misalnya ada PC1 dan PC2. Di sini ada terdapat media. Media bisa berupa wireless, kabel UTP atau STP, dan kabel fiber optik lah ya. Kemudian di layer fisik ini akan mengubah deretan bit. Tadi kan deretan bit sebelum dikirim akan berubah menjadi sinyal, kemudian diterima oleh receiver. Nah, agar mengurangi agar mengurangi noise, maka
dibuatlah menjadi sinyal yang dimana nanti akan dimodulasi atau menggunakan amplitude shift keying (ASK). Jadi data signal di sini bisa sebagai sinyal informasi. Kemudian di sini ada namanya carrier signal atau sinyal pembawa, yang dimana nanti di sini akan digabungkan atau ditumpangkan atau dimodulasi lah namanya, akan menghasilkan sinyal seperti ini, kemudian akan dikirim melalui media misalnya wireless. Lanjut lagi, perhitungan delay dan jitter. Nah, di sini apa sih delay itu? Jadi delay adalah waktu pengiriman data atau pesan. Di sini ada waktu pengirimannya, sesi waktu pengirimannya, maka akan dibagi dua untuk mengetahui waktu dari SCMP request-nya tersebut atau waktu pengirimannya. Kemudian apa itu perhitungan jitter? Jadi jitter adalah selisih antara delay atau waktu pengiriman, akan tapi yang dihitung dari SCMP request-nya ini yang ketika dikirim, bukannya ketika di reply. SCMP request misalnya tadi kan 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya lah. Nah, di sini bisa dilihat 1, 3, 5, 7. Nah, selisih antara SCMP request ini yang dimana IP-nya 192.435 ini ada selisihnya nih 0,0345, selisihnya 0,045, selisihnya adalah 0,006. Kemudian di sini untuk mempermudah perhitungannya, kita akan merata-rata dulu. Kita akan rata-rata delay-nya tersebut. Delay ini ntar, nah ini delay-nya akan dirata-rata sehingga menghasilkan delay 0,032. Nah, itu untuk menghitung jitternya juga sama, di rata-rata. Selisih dari semua delay ini di rata-rata 0,06, 0,013, 0,025 di rata-rata. Sehingga misalkan jitternya 0,07. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang materi komunikasi data secara singkat ini. Jika ada salah mohon dimaafkan lah ya. Sebelumnya kepada Pak Prasetyo kami berterima kasih telah membimbing dalam mata kuliah komunikasi data ini. Semoga Bapak lebih dipermudah segala urusannya dan dimudahkan segala hajatnya. Kesan pesan saya di kuliah di Institut Teknologi Telkom Purwokerto ini, saya dapat mengembangkan skill saya sehingga saya berterima kasih kepada ITTP ini. Saya telah berkembang dari segi ilmu lah ya. Jadi sebelumnya yang nggak tahu jadi tahu, dari yang nggak mau mencoba jadi mencoba lah ya. Sebelumnya terima kasih kepada dosen-dosen pengampu pada mata kuliah komunikasi data terkhususnya. Terima kasih kepada Pak Prasetyo telah membimbing kami dengan sabar walaupun ada yang jarang masuk. Terima kasih. Sebelum ditutup saya ada quotes atau mahfudot lah ya di bahasa Arab. Laisal jamalu aswabin tuzayyinu innal jamalu jamal ilmi wal adab. Jadi keindahan bukan dari pakaian yang kita pakai, akan tapi keindahan dari ilmu dan adab. Jadi untuk teman-teman, tuntutlah ilmu semampunya, bukan semampunya sih, tapi lebih ke pushlah diri kalian untuk menuntut ilmu. Secapek apapun tuntutlah ilmu. Jadi mungkin seperti itu kata-kata dari saya agar menambah motivasi penonton lah ya. Kurang lebihnya mah dari saya, tapi kelebihan dari Allah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.